Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aryati Arta. Saya dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas S2 Ilmu Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai organa genitalia maskulina. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan dari tugas mata kuliah ilmu teknologi. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai organa genitalia maskulina. Adapun organa genitalia maskulina ini terdiri dari dua bagian, yaitu organa genitalia maskulina eksterna dan organa genitalia interna. Organa genitalia maskulina interna terdiri dari penis dan skrotum. Kemudian organa genitalia maskulina interna terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ejaculatori duct, glandula prostata, dan glandula bulbouretalis. Organa genitalia eksterna maskulina. Adapun definisinya, yang pertama yaitu penis. Penis ini merupakan alat kopulasi pada laki-laki dan merupakan organ pada bagian antara pangkal paha yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Penis ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu radix, corpus, dan glans. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan suatu kantong yang terdiri dari kulit, dan di bawah kulit ini nantinya ada lapisan otot polos yang biasa disebut dengan tunika dartos. Struktur dari skrotum memiliki kulit yang keriput dan tipis, kemudian warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya. Kemudian ditutupi sedikit rambut, yang dimana skrotum ini menghasilkan lebih banyak kelenjar keringat. Organa genitalia interna maskulina. Yang pertama yaitu testis. Fungsi dari testis itu sendiri yaitu memproduksi spermatozoa dan menyekresi hormon testosteron. Struktur dari testis yaitu tunika albuginea terdapat pada bagian luar. Kemudian lobuli testis, yang ini lobuli testis, yang di dalamnya ini terdapat tubulus seminiferus convolutus dan tubulus seminiferus rectus. Dan kemudian di sini nanti akan terjadi produksi sperma. Kemudian yang terakhir yaitu mediastinum testis atau rete testis. Ini nanti sebagai penghubung antara penghubung antara testis dan epididymis. Ini sini. Kemudian selanjutnya yaitu organa genitalia interna selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis itu sendiri merupakan saluran yang berkelok-kelok dalam skrotum yang kemudian keluar dari testis. Ini ya. Ini dinamakan epididymis. Kemudian epididymis ini berjumlah sepasang ya. Terdapat pada testis kanan dan testis kiri. Ya. Fungsi dari epididymis itu sendiri yaitu
sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sekitar kurang lebih 20 hari sperma akan matang. Kemudian pada saat matang akan disalurkan menuju ke fase difference. Ini fase difference. Epididymis itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan kauda. Terletak di sebelah dorsal testis. Selanjutnya yaitu ductus deferens atau vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Terletak di belakang kandung kemih. Saya perlihatkan ya. Ini namanya ductus deferens atau vas deferens. Jadi terletak di belakang kandung kemih atau vesicula seminalis. Fungsi dari ductus deferens itu sendiri yaitu sebagai saluran tempat jalannya sperma mulai dari epididymis hingga ke kantong semen atau kantong mani atau vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu vesicula seminalis. Ini merupakan kantong semen atau kantong mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung beberapa zat. Adapun zatnya itu terdiri dari fruktosa, asam akrobat, dan asam amino. Ini zat-zat ini berfungsi sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Fungsi lain dari vesicula seminalis yaitu menyekresi sebagian besar cairan semen atau cairan mani. Organa genitalia interna maskulina selanjutnya yaitu ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini sendiri gabungan dari ductus deferens dan vesicula seminalis menembus glandula prostata dan kemudian bermuara di uretra. Glandula prostata ya. Ya, ini glandula prostata. Fungsi dari ductus ejaculatorius yaitu sebagai produksi cairan encer putih yang mengandung asam sitrat dan asam fosfat. Selanjutnya yaitu glandula prostata. Ini dibentuk dari otot polos, jaringan ikat fibrosa, dan kelenjar. Glandula prostata ini dapat diraba lewat rektum. Kemudian kelenjar ini terletak di bawah kantung kemih, menembus di pertemuan antara uretra dan vas deferens. Ini ya. Glandula prostata atau kelenjar prostat ya. Ini terdapat di sini. Oke. Kemudian fungsi dari glandula prostata ini sendiri yaitu menyekresi sebagian besar cairan semen atau cairan mani kurang lebih 30%. Kemudian memiliki bau yang khas. Yang terakhir yaitu glandula bulbouretalis. Glandula bulbouretalis ini atau kelenjar ya, kelenjar bulat kecil terdiri dari 2 buah. Ini terbenam dalam otot musculus sphincter uretra di posterior pars membran uretra. Fungsi dari kelenjar ini yaitu untuk menghasilkan sekret, untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerakan spermatozoa. Oke.
Baiklah, itulah tadi materi singkat dari saya mengenai organa genitalia maskulina. Adapun video ini saya harap bisa bermanfaat sebagai referensi dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.